orang tua mendampingi anaknya sepanjang waktu, tapi tidak ada kualitas kebersamaan, pun percuma. Oh ternyata benar, gitu loh. Kenapa kami tidak pernah berantem? Kenapa kami tidak pernah berselisih paham? Karena sejak kecil kami tidak dikasih kesempatan untuk memilih. Ini bukan tentang sulapnya yang kita kedepankan. Nah ini adalah media untuk belajar hanyalah dengan teknik sulap. Bincang sehat, sehat itu menyenangkan. Nah, balik lagi di Bincang Sehat. Nah, sebelum Putri sama Rinta udah melempar topik nih, aku mau ngelempar satu topik yang beda dari biasanya. Apa tuh? Nah, biasanya kan kita ngebahas tentang kesehatan nih. Nah, aku pengen kita bahas dari sudut pandang yang lain nih, tapi tetap juga nih berkaitan sama kesehatan. Tapi sebelum itu aku mau fokus ngebahas tentang kesehatannya itu lebih kepada stunting yang saat ini masih menjadi concern utama kita sih. Kesehatan anak ya. Iya. Itu masih jadi PR kita bersama sih terkait stunting ini ya. Iya, bahkan kemarin aku cek ya datanya itu target RPJMN tahun 2024 harusnya kita tuh udah 14% gitu. Tapi pencapaian kita di tahun 2023 masih 15,8% untuk anak balita yang menderita stunting. Aduh, masih ada angka yang perlu dikejar nih ya. Iya. Cuman udah lumayan berkurang nggak sih kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya Iya, gitu. 2018 juga cukup tinggi ya. Iya. Nah, Iya, tetap aja ya 1,8 tuh kalau dikali berapa juta anak kan berarti lumayan effortnya banyak besar. banget ya. Iya. Betul Dan banget. 1,8% itu terpencar di seluruh Indonesia. Betul ya, seluruh Indonesia yang begitu luasnya ya. Nah, ternyata menurut aku nih stunting itu nggak hanya dikaitkan dengan pola makan seorang anak nih, tapi menurut aku penting juga tentang pola asuhnya dari orang tua gitu. Parenting nih ya, penting banget ya. Iya, nah bahas parenting kayaknya menarik banget nggak sih? Iya. Yang mungkin beda ya dari bincang sehat sebelum-sebelumnya, tapi ada kaitannya juga nih sama bidang kesehatan gitu. Nah, kita tentunya nggak sendirian ya, bukan sendirian sih, bertiga gitu. Nah, aku di sini udah ngundang salah satu bintang tamu. Nah, bintang tamu ini adalah seorang akademisi yang fokusnya itu kepada pola asuh anak, dan dia itu menggunakan teknik yang sangat unik nih untuk mengedukasi anak-anak. Oh, aku kayaknya tahu deh. Yang ada di YouTube-nya Irfan Hakim itu nggak sih? Kamu nonton? Iya, aku suka nonton itu. Tapi kayak seru aja. Menarik ya, beda nggak sih caranya Beda. kayak dari biasanya? Nih, pada topik apa dia belajar? Kita belajar ya. Kita akan belajar tentang teknik sulap untuk pola asuh anak. Jadi pola asuh anak tapi diajarnya pakai teknik sulap. Benar gitu, kan beda ya dari biasanya, dan menurut aku ini cara yang oke banget gitu, karena kan untuk edukasi anak-anak itu ada caranya sendiri yang mungkin agak sulit gitu ya. Nah, tanpa lama-lama lagi, aku mau langsung ngundang bintang tamu kita, yaitu Kak Thomas Balducci. Silakan Kak Thomas. Ya, Halo, Assalamualaikum Kak. ya, apa kabar? Halo. Di sini ya? Iya, silakan. Oke, thank you. Oke, apa kabar nih Kak Thomas? Alhamdulillah sehat, Mbak. Nih tadi menarik banget sih Kak, Ya. Ilmu parenting disatuin sama teknik sulap. Ya. Gimana sih Kak ceritanya Kak Thomas itu pertama kali bisa mendalami ilmu terkait parenting anak usia dini dan bahkan bisa mengaitkannya ke teknik sulap gitu? Ya, jadi memang berangkatnya dari sulap dulu gitu ya. Jadi sulap kemudian diadopsi gitu ya, atau dimanfaatkan kembali karena sebelum saya menekuni bidang pendidikan, saya tuh memang sudah jadi pesulap sebelumnya. Nah dari situ saya melihat fenomena banyak sekali yang tertarik akan sulap gitu ya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa kan gitu ya. Bahkan kalaupun ada show, ada pertunjukan pun disaksikan atau ditonton oleh banyak orang. Saya simpulkan bahwasannya sepertinya ilmu ini bisa diadopsi untuk dikembangkan gitu ya, menjadi media untuk belajar atau media untuk menyampaikan pesan atau konten atau materi kepada ranah pendidikan, khususnya di pendidikan anak usia dini. Gitu awalnya Mbak, jadi ada ketertarikan yang lebih. Oke. Aku sempat ngecek tadi latar belakang pendidikannya Kak Thomas nih, bahkan S3 juga ya Kak Iya, ya? S3 juga. Jadi kita manggilnya Kak atau Dok nih?
Iya. Jadi yang diakui di dunia gitu ya bahwasannya level tertinggi pendidikan ya S3. Iya. Kalau di Indonesia ya ini untuk pengetahuan teman-teman. Jadi dengan titel doktor Doktor. gitu ya. Kalau dia lulusan luar negeri PhD kan gitu. iya. Jadi yang biasanya disematkan di belakang nama Iya. gitu ya. Kalau dokter itu di depan nama. Nah, dokter kan ada perbedaan. Iya. Kalau doktor adalah dia yang menekuni ranah akademik gitu ya sampai S1 S2 S3-nya. Dokter mereka yang kuliah atau sekolah atau belajar di bidang kesehatan kedokteran gitu ya. Iya. Bukan berarti dokter tidak bisa jadi dokter, bisa juga. Bisa. Kan dokter itu adalah sekolah yang dia tempuh setara dengan S1-nya kan Iya. gitu ya. Kemudian dia bisa S2, dia juga bisa S3. Kemudian dia juga bisa menjadi doktor dan dokter kan Iya. gitu. Lalu ada lagi doktor yang dianugerahkan oleh salah satu kampus gitu ya di luar negeri ataupun di dalam negeri yang biasanya doktor ada dalam kurung HC honoris causa kan gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi itu juga tidak harus sekolah, itu pun juga diberikan oleh kampus untuk siapapun yang dianggap layak untuk menerimanya. Begitu lebih kurang. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, haus nggak sih? Biasalah Iya, Jakarta masih Iya. panas. Boleh deh nih. Oke. Kak, sambil lanjut nih, aku mau nanya juga, kira-kira aku mau tahu sih kayak awalnya kan tadi berangkat dari pesulap dulu ya. Pesulap Nah, dulu. waktu itu tuh kira-kira fokusnya kayak ke general aja, sulapnya atau gimana tuh? Iya, jadi kan sulap pun juga banyak sekali aliran. Benar. Sama seperti musik gitu ya, ada pop, ada dangdut, ada rock kan gitu ya. Sama sulap pun juga banyak, ada ilusi, ada metalis, ada fakir gitu ya, ada escape, banyak sekali lah. Nah, saya tuh lebih tertarik lebih ke mentalis, gitu ya, lebih kayak ke membaca pikiran, mengarahkan sesuatu kan gitu ya. Iya. Lalu sulap pun juga terbagi lagi secara pertunjukan, ada sulap street magic gitu ya, ada sulap juga perform di panggung gitu ya, ada juga yang table to table, ada juga sulap memang dibuat untuk kompetisi, ada sulap yang dibuat untuk pertunjukan gitu, dan itu ranahnya luas sekali dan siapapun bisa belajar. Dan yang harus kita ketahui bahwasannya permainan sulap itu adalah permainan yang butuh waktu sebentar saja untuk bisa belajar. Gitu. Jadi bahkan teman-teman pesulap tuh bikin program 5 minute be a magician. Jadi 5 menit saja sudah bisa jadi pesulap. Nah, semudah itu gitu loh. Nah, karena landasan itu saya berpikir semua ilmu-ilmu sulap yang saya pelajarin ini bisa banget dimanfaatkan untuk diubah ya sebagai media untuk guru-guru, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa untuk ngajar, bahkan orang tua untuk media dia parenting atau mendidik anaknya gitu kan ya. Penting nanti kita juga coba bedah sedikit-sedikit. Saya akan kasih lihat beberapa permainan yang sudah saya ubah gitu ya dari permainan sulap ke media pembelajaran. Seru Gitu. banget. Kak, tapi aku penasaran sih sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Kak Thomas tuh jadi tertarik pada dunia parenting gitu. Apakah memang Kak Thomas melihat fenomena parenting di Indonesia tuh kurang baik atau seperti apa? Ya, secara global kan pendidikan anak usia dini. Iya. Ya, kemudian di dalam pendidikan anak usia dini itu ada psikolog anak kan gitu ya. Iya. Ada parenting di dalamnya partnya gitu ya. Jadi part kecilnya adalah parenting. Kemudian nanti juga ngebahas tentang tumbuh kembang anak kan gitu ya. Ngebahas tentang kecerdasan anak gitu loh. Nah, jadi payung besarnya adalah pendidikan anak usia dini atau yang disingkat dengan PAUD. Gitu. Nah, PAUD itu secara undang-undang yang perlu juga teman-teman ketahui bahwasannya usia 0 sampai 6 tahun itu masuk kategori PAUD. Nah, kadang-kadang kita nih suka persepsinya bingung. Anaknya udah sekolah belum? Udah, PAUD. Kan gitu ya. Iya. Persepsi masyarakat, PAUD itu adalah sekolah sebelum TK. Iya, Nah, padahal betul. PAUD itu rentan usia dari 0 sampai 6 tahun berdasarkan undang-undang. Tapi undang-undang internasional menyatakan anak usia dini itu dari 0 sampai 8 tahun. Nah, untuk di lebih Korea panjang lagi ya? lebih panjang usianya. Di Korea itu perempuan dinyatakan hamil itu sudah dihitung satu. Iya. Gitu. Jadi begitu nanti dia lahir nih, dia lahir misalkan bulan Januari, artinya kan 9 bulan dalam kandungan. 3 bulan kemudian kan artinya Januari, Februari, Maret, April. Iya. Itu dia sudah ulang tahun yang pertama. Oh, Gitu loh. pantes. Jadi Yang di, lain tuh beda di sana sendiri ya. seperti itu gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya janin itu sudah berupa anak
Gitu. Jadi anak usia dini itu sudah dimulai dari situ ya. Memang kita pun juga sepakat berdasarkan analisa dan beberapa jurnal, menjaga kehamilan itu penting. Jadi anak itu ya dimulai dari kehamilan. Bahkan saya tuh sempat belajar lebih dalam untuk manusia yang berkualitas atau untuk generasi yang berkualitas itu dimulai dari memilih calon ibu, memilih calon pasangan kan gitu ya. Jadi teman-teman, jadi jangan takut, kita tuh kuncinya harus mengupgrade diri, kita harus memantaskan diri untuk kita dapat pasangan yang setimpal atau yang apple to apple istilahnya gitu ya. Nah jadi dan satu lagi yang harus kita tahu bahwasannya kecerdasan anak itu ditularkan dari ibunya. Nah kalau ibunya cerdas, insya Allah nanti anaknya cerdas. Nah jadi untuk kaum laki-laki, kalau mau cari pasangan, carilah perempuan yang cerdas. Sebelum berharap mendapat perempuan yang cerdas, kalian harus menyiapkan diri untuk menjadi laki-laki yang cerdas juga. Kan gitu ya. Cerdas plus cerdas kuadrat. Ya, tapi wah minum dulu ya sebentar. Boleh. Tapi apa ya, kalau kita kan biasa terpaparnya tentang kesehatan gitu, dan Kak Thomas tuh fokusnya ke apa ya, pola asuh anak dari segi apa tadi Kak, dari apa ya, akademisnya anak gitu kan, kayak cuman bisa ditemukan tuh benang merahnya tadi gitu kan, sama gitu, walaupun kita tuh fokusnya beda gitu. Benar. Nah jadi tadi saya lanjutkan kembali, jadi ketika takdirnya menemukan perempuan yang tidak cerdas, bukan berarti anaknya nanti udah pasti tidak cerdas, enggak. Gitu ya, masih bisa dikejar dengan nutrisi-nutrisi. Jadi memberikan makanan yang bergizi gitu ya. Salah satunya itu yang sudah tidak bisa dipungkirin lagi, ibunya harus rajin-rajin minum ini. Ya kan? Minum ini kan ini adalah terbuat dari sari, buah dan sayur. Nah, jadi ini juga bisa membantu mencerdaskan bangsa nih sebenarnya gitu ya. Jadi ada nutrisi-nutrisi penting di dalam kandungan minuman ini yang itu juga nanti bisa ditularkan ke anak-anak. Jadi gitu. Jadi nanti kalau anaknya lahir gitu ya kan ada banyak nih part-partnya gitu ya, menyusui sampai usia 2 tahun gitu kan ya. Kemudian bagaimana orang tua nanti bisa menjadi menjadi mentor untuk anak-anaknya, nanti anaknya usia jadi tahapannya itu dari usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian fase kedua adalah usia 7 tahun sampai 14 tahun. Kemudian nanti fase berikutnya dari 14 tahun sampai dia usia 21 tahun. Nah, kalau jenjang ini berjalan dengan baik, nanti anak-anak kita tuh sudah siap untuk menghadapi dunia ini. Gitu. Nah, jadi itu harus tetap didampingi dari anak usia 0 sampai 21 tahun. Dia sampai usia 21 tahun dia sudah dianggap dewasa, sudah menemukan jati dirinya. Kemudian dia sudah bisa memutuskan untuk menentukan hidupnya, mau kerja, mau usaha, mau menikah atau mau apapun gitu ya. Nah, jadi orang tua pun juga harus sadar bahwasannya tumbuh kembang anak itu adalah tanggung jawab utama dari orang tua. Jadi orang tua tidak boleh melepaskan 100% anaknya ke sekolah gitu ya, berharap anaknya menjadi anak yang baik hanya dimasukkan ke sekolah yang mahal. Nah, jangan sampai persepsi itu ada gitu loh. Jadi orang tua pun juga menjadi tanggung jawab utama untuk mendampingi anak ini tumbuh dan berkembang. Tidak hanya tumbuh secara fisik, tapi juga berkembang secara otaknya. Otak kan bertumbuh dan berkembang gitu ya. Tadi kita ada bahas stunting nih Kak. Jadi aku dulu waktu PKL gitu ya, waktu zaman kuliah, ada salah satu puskesmas itu dia menyediakan layanan rawat inap gitu untuk anak-anak yang menderita stunting di wilayahnya gitu. Nah, menurut aku ini program yang bagus banget sih. Dan pada saat aku di situ diceritain gitu ya sama kakak-kakak ahli gizi yang lain bahwa di daerah itu memang faktor terbesar kenapa anak-anaknya stunting adalah terkait pola asuh gitu. Baik mulai dari kandungan 1000 HPK ya kalau kita bilang 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan anak berusia 2 tahun, dan itu sering kayak kebanyakan itu justru anak-anak yang secara perekonomian orang tuanya tuh mampu gitu. Hanya saja secara perkembangan si anak itu tidak didampingi gitu, kayak dibiarin main gadget, terus ditinggal makan sendiri gitu. Nah, justru yang kayak gitu itu ya Kak yang berpengaruh gitu terhadap kesehatan anak. Baik, jadi benar ketika anak nutrisinya baik,
makannya baik gitu ya. Dan itu juga tidak bisa menjamin dia bebas dari stunting, kan begitu ya? Iya. Karena tadi bahwasannya kita itu belajar perkembangan anak pada usia 0 sampai 6 tahun ini itu kan disebut dengan golden age gitu ya, atau usia emas. Jadi orang tua tuh benar-benar harus hadir gitu ya, mulai dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, sampai dia tidur pun juga harus dijaga. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab orang tua. Itu juga kan nanti terkait ke pola asuh. Jadi bagaimana anak kita memanfaatkan teknologi hari ini, ya kita sebut dengan gadget gitu ya. Kita batasin, dan lalu jangan sampai anak ini geraknya kurang. Nah, karena kan itu juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan secara fisik si anak ini. Kalau misalkan nutrisinya bagus, gizinya bagus, tapi geraknya kurang, nah itu kan juga nanti secara perkembangan otot-otot gitu ya, kemudian motorik kasar, motorik halusnya tidak akan berkembang dengan baik, gitu loh. Nah itu juga harus berhati-hati, dan sekarang ini kan sudah banyak sekali lah contoh-contoh kasus yang bisa kita akses. Lalu kita pelajarin hal-hal apa yang membuat ini terjadi, maka kita bisa alihkan atau kita bisa tepis. Gitu. Nah, jadi memang pola asuh sangat penting, tidak hanya, jadi kan gini, manusia itu kan ada fisik, ada jiwa, dan ada raganya, kan begitu ya. Jadi bagaimana jiwanya ini tumbuh dengan baik, bagaimana raganya pun juga tumbuh dengan baik. Ya seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, kan itu kan juga penting, dan semua kan sudah ada standarnya. Nah, jadi kadang-kadang kita masyarakat pada umumnya masih berpikir, ya wajarlah dia belum bisa ini, dia masih ini kan gitu ya. Oh wajarlah kan umurnya belum ini, padahal secara grafik harusnya anak usia ini sudah bisa ini, itu kan sudah pasti gitu ya. Kadang-kadang nggak apa-apa kok anak saya nih umur 5 tahun ngomongnya belum jelas misalkan gitu ya, karena dulu papahnya juga umur 7 tahun baru bisa ngomong. Nah kadang-kadang suka dikait-kaitkan seperti itu. Betul sih. Nah itu kadang-kadang suka loss, sehingga nanti anaknya cacat ya dalam pertumbuhannya, tidak sempurna dalam pertumbuhannya. Karena apa? Karena mengabaikan atau menganggap remeh. Gitu, dulu nggak apa-apa kok, kakaknya juga, ini kan anak kedua misalkan, kakaknya aja tuh baru umur 3 tahun baru bisa berdiri. Ini juga dia belum 3 tahun, ya nggak apa-apa, nah jangan begitu. Gitu ya, jadi kita harus pelajarin, kita harus cari tahu usia segini, umur segini, anak ini sudah berada pada tahap perkembangan yang seperti apa, yang harus tercapai. Nah kenapa pemerintah membuat program posyandu gitu ya, kemudian bisa diukur lingkar kepalanya, ditimbang sesuai apa enggak kan gitu ya. Dan harus kita ketahui tadi kan ngomongin stunting sepintas. Jadi stunting itu secara garis besar adalah bahasanya pendek secara fisik gitu ya. Tapi tidak semua orang pendek itu stunting. Betul. Tapi kalau orang stunting sudah pasti pendek kan begitu ya. Kok kenceng banget ya? Jadi Kenapa? kita juga harus benar-benar peka akan hal itu. Lalu genetik itu masih bisa diubah. Oh, ini genetik nih, bapaknya misalkan tidak terlalu tinggi atau ibunya juga nggak terlalu tinggi, anaknya tuh masih punya potensi untuk bisa lebih tinggi atau lebih bertumbuhnya bisa lebih dari orang tuanya, tuh masih bisa banget gitu loh. Nah kadang-kadang kita sudah terpaku pada mitos-mitos gitu ya, pada satu hal yang memang tidak teruji secara klinis, mungkin tidak teruji secara akademik, tidak ada teorinya, tidak ada jurnalnya gitu kan ya. Kadang suka dikarang-karang, kadang suka dibuat-buat. Nah itu juga harus kita waspadai sama-sama. Begitu Kak. Nah berarti Apa nih? Enggak, kamu dulu aja berarti. Berarti dampak dari pola asuh orang tua itu benar-benar berpengaruh gitu ya terhadap anak. Tapi secara pertumbuhan nih Kak, Kakak tahu nggak misalkan secara perkembangan kognitif gitu ya, baik sensorisnya, motoriknya, itu untuk anak yang sering ditinggal sama orang tuanya, misalkan orang tuanya kerja gitu, sama orang tua yang standby nih gitu. Kadang kan kita ada di suatu kondisi di mana orang tuanya tuh yang harus bekerja, ada yang berkecukupan, terus ada yang jagain, ada yang nemenin gitu, ada yang benar-benar ditinggal atau bahkan dititip gitu. Nah, jadi kira-kira tadi gimana? peluang-peluang itu kemungkinannya itu besar. Jadi ketika orang tua mendampingi anaknya sepanjang waktu, tapi tidak ada kualitas kebersamaan, pun percuma. Kan begitu ya. Jadi orang tuanya nih, ibunya misalkan tidak bekerja, kesehariannya di rumah, tapi ibunya asik sendiri dengan handphone misalkan, tidak pernah berinteraksi dengan anaknya.
itu pun juga tidak bisa menjamin, oh ini anaknya didampingin setiap saat, tapi pendampingannya berkualitas apa enggak, kan begitu ya. Nah kualitas ini pun juga tidak harus dengan ilmu khusus kok, kan gitu ya. Lalu ketika orang tua bekerja misalkan, orang tua bekerja anaknya ditinggal, apakah sudah pasti anak ini kurang perhatian pun juga belum tentu. Bisa jadi di waktu tertentu pada saat istirahat orang tuanya telepon anaknya, telepon pembantunya misalkan, atau telepon ibunya yang pada saat itu ngasuh gitu kan ya, nanya sudah makan apa belum, hari ini dia makan apa, hari ini aktivitas apa yang dia lakukan, nanti tadi di sekolah seperti apa, kan gitu ya. Itu juga tidak secara otomatis anaknya menjadi anak yang tidak lekat dengan orang tuanya. Nah tapi kan mau sesibuk apapun orang tua, pasti kan ada waktu yang bisa diciptakan, ada waktu yang bisa dimanfaatkan, mungkin pada saat libur, mungkin pada saat sejedah antara pulang ke istirahat, ya minimal tanya, ada bentuk perhatiannya, nah itu kan penting, gitu ya. Nah jadi tidak bisa menjamin orang tua yang hadir atau orang yang tua tidak hadir akan menghasilkan anak seperti ini atau seperti ini, itu tidak bisa menjamin, gitu loh. Nah, tapi yang jelas memang secara teori anak usia dini terutama gitu ya, adalah mereka yang cenderung meniru. Nah, jadi manusia pun juga itu cenderung meniru daripada, jadi ketika dikasih tahu belum tentu dia dengar. Tapi ketika dia melihat satu hal, bisa jadi satu hal ini diikuti atau ditiru gitu ya. Kadang saya tuh suka melakukan sebuah survei kecil-kecilan ya kepada masyarakat, bahwasannya apa yang diucap itu belum tentu diikuti, tapi apa yang dilihat itu punya potensi untuk ditiru, gitu ya. Coba begini, coba contohnya. Ini kan teman-teman punya tangan kanan semua, coba tangannya begini. Ini kan ada yang hitam, ada yang putih, betul ya? Iya. Nah ini adalah survei kecil-kecilan saya, bahwasannya menyatakan teori itu tadi benar. Ini kan ada garis tangan. Betul. Ya coba kita fokus, teman-teman dengar dan lihat saya juga, gitu ya. Dengar dan lihat saya juga. Tangan kanannya ini berhadapan langsung dengan wajah, kemudian pelan-pelan ya tangannya didekatkan, lihat saya, didekatkan terus ke arah wajahnya, lalu jangan lupa lus dagunya, lus pelan-pelan ke kiri, ke kanan, gitu ya. Dagu. Nah, gitu. Gitu, nah jadi Iya. ya, nah banyak hal gitu loh. Jadi terbukti bahwasannya apa yang kita omong belum tentu diikutin, tapi apa yang dilihat itu berpotensi besar untuk dicontoh. Nah makanya orang tua harus benar-benar hati-hati menjaga perilaku di depan anak. Ketika suami istri ada masalah, kalau mau ditegur istrinya atau suaminya, jangan di depan anak-anak. Kan gitu akan melahirkan trauma yang akan membekas. Nah jadi nanti efeknya anak-anak ini secara mental terganggu. Nah, gangguan mental itu kan luas, banyak ya. Salah satunya ya, ada sekarang fenomena di mana-mana sudah tidak asing lagi LGBT, kan begitu ya. Nah, dan kita sebut itu karena memang terjadi di masyarakat. Anak berbohong gitu ya, anak berperilaku kasar. Nah, itu adalah dampak pola asuh yang tidak baik. Ya, itu akan melekat, meresap ke dirinya. Itu juga nanti akan menjadi landasan. Ini kan sekarang nih problemnya tuh banyak, tidak hanya dari mental, dari psikis gitu ya. Anak-anak pun juga tidak takut membuli, anak-anak tidak takut berbohong, anak-anak sudah tidak takut lagi untuk menjawab omongan orang tuanya, kan gitu ya. Nyaut, kalau dimarahin itu nyaut terus malah galakan dia kayak Kayak tahu siapa. Kayak ini juga ya, kayak sekarang banyak banget kasus-kasus kriminal tuh dilakuinnya tuh sama anak-anak, yang pelaku-pelaku kriminal tuh sama anak-anak usia 12 tahun, Banyak 14 banget. tahun itu. Ya itu juga tadi karena ya pola asuhnya itu ya Kak ya. Iya. Berpengaruh banget. Itu berpengaruh banget, dan tadi yang bertanggung jawab pertama adalah orang tuanya. Gitu ya. Jadi tidak bisa menyalahkan temannya, teman sebayanya gitu loh. Nah, orang tuanya kemana? Nah, ini kan jadi pelajaran. Artinya ketika ini terjadi, bahwasannya kemungkinan terjadi ini kan besar. Ya, kita harus protect anak-anak kita. Ya tadi sesuai dengan pola 17, 7, 14, 14 ke 21, belajar kita lebih dalam apa yang harus kita lakukan di usia-usia tersebut. Jadi kita harus benar-benar pada saat usia 1 sampai 7 tahun, anak-anak itu harus kita layani. Ya makannya disiapkan, dan satu lagi, jangan membiasakan memberikan pilihan kepada anak.
Nah ini penting, ini dampaknya tuh gitu tidak ya. baik. Oke, nanti kalau di rumah nggak usah ditanya, Dek, Kak mau makan apa? Tidak usah ditanya. Ini ada nasi, ini ada telur, ini ada ayam, makan. Hari ini papa, hari ini mama, hari ini ibu, hari ini bapak, masak ini untuk kamu, kita makan sama-sama. Tidak usah dikasih pilihan pada saat dia usia 1 sampai 7 tahun ini, gitu kan ya. Yuk kita ke pasar, yuk kita ke toko baju, beli baju, ini baju kamu pakai, ini sepatu kamu pakai, gitu kan ya. Nanti dampaknya adalah komplain di kemudian hari. Kan kita tidak pernah tahu gitu ya, secara ekonomi bisa naik, bisa turun. Nah nanti banyak nuntut. Kenapa anak-anak tuh suka hedon? Kenapa anak-anak tuh suka pamer gitu kan ya? Kenapa dia suka berpura-pura? Nah ini dampaknya itu sampai segitunya. Jadi yang ada sekolahin gitu loh. Berangkat jam sekian, antar, bekal bawain, nggak perlu ditanya-tanya lagi gitu loh. Nih, Dek, hari ini kamu ada buah, ada jus, ada ikan, makan ya, nanti habisin. Nggak apa-apa nanti kalau kamu mau bagi ke teman kamu, mau sharing ke teman kamu, nggak masalah. Dan nanti kalau teman kamu cobain juga nggak apa-apa. Tapi sendoknya jangan ya, gitu kan ya, boleh dipotek aja gitu ya. Anak kita ajarkan untuk dia bisa berbagi. Jangan sampai nanti secara akademik baik, perkembangan fisik baik, cuman pelit. Nah ini kan jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah lalu dari segi pakaian, jangan kamu mau pakai baju merah atau putih, merah atau hitam gitu kan ya, udah pakai baju ini adalah baju yang terbaik buat kamu pakai, ini nyaman, karena anak-anak kan nggak tahu gitu loh ya kan, ini bajunya terbuat dari apa, entah itu dari katun misalkan atau dari wool misalkan gitu ya. Kita orang tua lah yang lebih tahu yang mana yang pantas untuk anak-anak kita. Nah kemudian nanti usia anak 7 sampai 14 tahun, anak-anak ini kita jadikan dia sebagai teman, sebagai partner. Boleh nanti kita ajak diskusi gitu ya. Kemudian nanti setelah dia lewat dari usia 14 tahun, kita tugasnya melihat aja. Boleh dia melakukan apapun gitu kan ya. Dia boleh tentukan sekolahnya, boleh dia mau les, boleh dia mau ikut kegiatan-kegiatan eksternal, tidak apa-apa. Karena diharapkan nanti setelah dia usia lebih dari 21 tahun, dia sudah siap. Dia sudah siap dengan hidupnya. Nah, kenapa masih banyak orang yang suka galau, yang suka bingung, yang suka dikit-dikit mau healing gitu kan ya? Nah, gitu. Jadi faktor itu tuh berpengaruh besar. Lebih kurang sih begitulah. Secara gambaran umum gitu ya, teman-teman. Karena saya belajar dari 2010, lebih dari 10 tahun mendalami dunia pendidikan anak usia dini ini, ya luas sekali gitu loh. Ya tidak bisa disimpulkan dengan satu kesimpulan. Ya balik lagi, ya orang tua harus hadir, orang tua harus mengerti, orang tua pun juga hadir, tidak hanya sebatas orang tua dan anak, orang tua pun juga hadir sebagai orang tua dan sahabat gitu ya, orang tua dan partner gitu loh. Itu juga anak-anak harus dibiasakan dengan hal-hal seperti itu. It's all about quality ya, Ya, bukan quality. cuma kuantitas Quantity-nya kita aja. bertemu anaknya, tapi kualitasnya. Ini Betul. seru sih pembelajaran banget buat kita Bener-bener ya nanti ya. kayak tadi kayak banyak Kita fakta-fakta. dikasih pegang. Aku yang baru tahu tuh- yang itu, anak itu justru sebaiknya tidak diberikan Ya. pilihan. Jadi setelah aku pikir itu juga melatih anak supaya dia tuh bisa bersyukur ya Kak. Ya betul. Saya 4 bersaudara ya, secara pribadi ya. Ketika saya membaca teori itu, ketika saya mempelajarin statement itu, saya flashback gitu ya. Saya flashback dulu waktu saya kecil, orang tua dengan ekonomi yang sederhana sekali gitu ya. Kita itu tidak pernah dikasih pilihan memang. Jadi ini ada telur 1 bagi 4, 4 bersaudara makan 4, 1 bagi 4. Udah nggak boleh komplain, tidak bisa komplain gitu. Nah, dan akhirnya begitu di kemudian hari sudah dewasa, sudah besar, kami hampir tidak pernah bertengkar satu sama lain. Kami tidak pernah komplain satu sama lain. Kami tidak pernah iri dengan satu sama lain gitu kan ya. Ternyata itu adalah dampak atau efek yang dilakukan orang tua saya. Nah, jauh sebelum saya tahu teori itu, jauh sebelum saya tahu pernyataan itu, saya sudah mengalami itu sejak saya kecil. Artinya sudah lebih dari 30 tahun yang lalu orang tua saya sudah menerapkan itu, dan sampai akhirnya sekarang kan saya punya brand kakak adik. Ya, semua orang pun nanya, kok bisa kompak, kok bisa akur, pernah berantem nggak, pernah ini nggak? Oh orang tuanya hebat ya, mendidiknya gitu ya. Oh ternyata bener.
Gitu loh, kenapa kami tidak pernah berantem, kenapa kami tidak pernah berselisih paham, karena sejak kecil kami tidak dikasih kesempatan untuk memilih. Nah dampaknya tuh hari ini gitu loh, kan banyak sekarang sekarang itu banyak sekali saudara tidak akur, banyak fenomenanya begitu gitu kan ya, banyak sekali saudara ingin menjatuhkan saudaranya. Nanti orang tuanya nggak ada, rebutan warisan, ya kan, sampai dia lupa kalau itu saudaranya kan gitu ya, begitu. Nah jadi itulah pentingnya mendidik anak sebaik mungkin, begitu. Padahal hanya apa ya, detail sekecil itu lah, ternyata itu pengaruhnya itu jauh ke depan baru kelihatan gitu ya. Kadang itu kan detail-detail yang kayak gitu kayaknya suka terlewat atau disepelekan mungkin ya. Iya. Benar. Gitu sih. Karena kita nggak tahu ilmunya ya, jadi kayak bener. Dan rata-rata memang orang kan mungkin kayak mengasuh itu mengikuti apa yang sebelumnya sudah pernah ibunya lakukan kepada dirinya sendiri gitu. Betul. Kan, tidak update ilmu atau mencari tahu lebih lanjut gitu. Benar. Memang baiknya setelah memutuskan untuk menikah gitu ya, pasangan masing-masing harus belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Nah itu harus belajar, harus cari tahu, harus ikut kelas gitu loh. Bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Nah kita kan pada umumnya adalah orang yang mendidik anak berdasarkan didikan orang tua kita sebelumnya. Iya, kan begitu benar. ya. Nah, harusnya kan harus kita belajar, cari psikolog gitu ya. Bagaimana parenting yang baik, atau setidak-tidaknya kita baca jurnal-jurnal, kita lihat podcast misalkan atau seminar-seminar gitu kan ya, penting untuk pengetahuan kita gitu loh, sehingga ada koridor yang bisa kita ikuti nanti di kemudian hari. Begitulah teman-teman. Oke, boleh Minum dulu Kemarin ya. aku sempat lihat nih ada berita kayak antara kakak beradik nih punya perilaku yang berbeda gitu. Misalkan yang kakak karena anak pertama tuh orang tuanya waktu Pasi ngasih ikan salmon. Iya lagi. Apalagi Aku sih kayaknya yang pernah mahal-mahal. tahu deh itu. Ikan rafathar itu loh yang katanya nggak ada Ikan tulangnya. rafathar. Tahu nggak apa namanya ikan apa itu ya? Lupa aku Itu juga. terus sayur-sayurnya juga sayur-sayur yang cukup impor dan berkualitas tinggi gitu secara image gitu. Tapi pas di anak kedua udah mulai capek tuh orang tuanya memodifikasi makanan yang salmon lah apalah gitu. Nah tadi perekonomian kita juga nggak tahu kan. Pas adiknya dikasih makanan rumah tangga yang biasa dimakan sama orang tuanya. Nah itu pas semakin dewasa si anak justru yang kakak ini picky eater gitu kak, dibanding sama adiknya tuh lebih suka pokoknya ya makan nasi ada, lauk protein juga ada, sayur ada, buah apa aja mau gitu. Sedangkan si kakak kayak nggak mau kalau nggak salmon, terus kalau daging maunya yang fresh meat kayak gitu. Itu ternyata secara ini tuh beda banget gitu Iya ya. betul kan, itu fakta kan begitu ya. Tadi sudah benar gitu loh untuk tidak memberikan pilihan. Ya orang tua tugasnya hanya memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya kan gitu ya. Ya kalau ada salmon ya kenapa enggak kan gitu ya. Kalau memang ternyata sanggupnya beli ikan kembung pun juga tidak buruk kan gitu ya. Nah, atau secara mau dicari dari protein lain, misalkan harus menyajikan tempe, tahu kan juga tidak masalah gitu loh. Cuman bagaimana makanan ini tersaji secara higienis kan gitu ya. Kemudian bebas dari pengawet. Terus juga kan orang tua ini kan maunya simple, semua instan. Udahlah kasih aja ini. Nah, produk-produk pun juga sekarang dengan sigap untuk mengemas produknya atas nama produk sehat. Mie instan, ini dibuat dari ini, tidak digoreng tapi dipanggang gitu kan ya. Bebas ini, bebas itu ya kan, ini juga tidak pernah benar-benar tahu gitu loh. Ya yang paling benar adalah belanja ke pasar gitu loh, masak. Ya masakan juga tidak sulit-sulit banget kan gitu. Kalau nggak bisa masak juga sekarang sudah banyak banget channel-channel YouTube yang ngajarin tentang masak dan gitu ya. Nah jadi hati-hati, kadang-kadang ini produk ini misalkan daging olahan dagingnya terbuat dari daging ini, kan kita tidak pernah benar-benar tahu gitu ya, karena orang tua tadi mau instan, mau cepet, ya udah gorengin aja sosis, gorengin aja misalkan nugget, atau gorengin aja makanan-makanan olahan yang cepat saji itu. Padahal sebenarnya ketika dia mau bekerja ekstra sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, dia sudah bisa menyajikan makanan-makanan berkualitas untuk anaknya. Sama aja kan gitu ya. Ya, setuju sih kalau itu.
Ini menarik banget ya. Nah, kalau aku penasaran sih, Kak Thomas kan tadi lumayan lama ya berkecimpung di dunia ini gitu. Nah, ada nggak sih pengalaman yang unik gitu? Apalagi ketika mungkin mengkombinasikan antara ilmu tadi ya pendidikan usia dini dengan teknik sulap gitu. Ada nggak sih pengalaman yang uniknya, Kak? Iya, secara perform gitu ya. Ketika saya datang ke satu tempat untuk berbagi teknik-teknik sulap gitu ya, biasanya kan saya tuh sudah menyusun rangkaian materi. Ya, materi apa yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai materinya tuh selesai. Saya lihat durasinya berapa lama gitu kan ya. Nah, biasanya saya tuh selalu membuka pertemuan pelatihan itu dengan mengubah uang. Jadi uang nih, uang 1.000 dengan teknik sulap berubah jadi 500.000 gitu kan ya. Karena saya tuh di daerah, kalau itu saya ingat banget. Jadi begitu saya pulang ke Jakarta kan waktu itu kan ada share kayak biodata dan lain-lain. Saya ditelepon sama ibu-ibu. Ya waktu itu saya ingat saya ngisi pelatihan di Palu. Jadi Palu gitu ya. Ya dengan logat daerahnya gitu loh. Pak Thomas katanya, saya tolong diajarkan satu ilmu. Dia bilang, dalam hati saya ada yang tertarik nih gitu ya, mau belajar gitu ya. Ya kenapa Bu? Saya bilang, jadi suami saya sakit. Dia bilang, suami saya lagi sakit, saya lagi nggak punya uang, tolong Bapak ajarkan saya cara merubah uang itu. Dia bilang, karena besok saya harus bayar cicilan motor. Dia bilang begitu. Nah sejak sejak kejadian itu, saya tuh berpikir, oh ternyata persepsi masyarakat terhadap sulap ini kan beda-beda. Nah makanya begitu saya main sulap, setelah saya main sulap, saya tuh selalu kasih tahu ke masyarakat ini permainan yang butuh waktu sebentar untuk belajar. Bu, tadi tekniknya tuh seperti ini gitu kan ya. Nah karena saya sudah tidak di tempat, ya saya juga mau menjelaskan di telepon pun juga tidak mungkin. Akhirnya saya telepon si penyelenggara, saya bilang minta tolong nih saya titip sedikit uang, saya transfer, tolong kasihkan uang ini ke ibu itu. Ya nanti kalau ibunya sudah selesai dengan problemnya, baru kita bisa jelaskan seperti apa kan gitu. Mungkin bisa lewat video, kita kirimkan videonya gitu kan. Ada, dia pikir merubah uang itu beneran terjadi gitu loh. Nanti kan saya juga tidak pernah menyangka. Dan setelah saya treatment, setelah di beberapa pelatihan lain, itu sudah tidak pernah terjadi lagi. Karena saya sampaikan ke mereka, ini Bu tekniknya, Ibu juga bisa belajar gitu kan ya. Bahkan saya terangkan, kalaulah saya bisa mengubah uang 1.000 menjadi 500.000 itu, tidak ada lagi Bu orang yang miskin di dunia ini gitu ya. Tinggal diubah aja uangnya. Oh ya terima kasih Pak. Nah jadi kan itu kan kejadian-kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Itu lucu banget sih ternyata. Aku kira ibunya mungkin tertarik untuk belajar ilmu parenting. Ilmu sulapnya itu kan. Ternyata. Nah itu kan pengalaman unik ya Kak. Nah kalau semisal challenge terbesar yang pernah Kakak alami, ada nggak? Jadi gini ya, Indonesia ini kan beragam ya, baik itu dari sisi agama, kan agama kita banyak ya, agama kita kan tidak hanya satu. Kemudian di dalam agama pun kan juga ada pemahaman-pemahaman ya, yang kita juga tidak bisa samaratakan gitu ya. Nah balik lagi, beberapa kali saya berada di satu tempat gitu lah, yang perilaku mereka itu ya tetap menganggap bahwasannya sulap ini adalah syirik, sulap ini adalah magic gitu kan ya, nggak boleh, pokoknya di sini enggak gitu loh. Sempet di satu sekolah gitu ya, sekolah agama, si penyelenggara mengajukan tema, kemudian si penyelenggara menghubungin saya, Pak bisa nggak tidak ada kata sulapnya? Saya bilang nggak usah deh kalau begitu ya kan, karena saya tuh bukannya mau memunculkan sulapnya ya, sulap yang saya pahami, yang saya pelajarin itu pun juga tidak keluar dari koridor agama yang saya pahami gitu kan ya. Kalau memang tidak cocok, kita tidak usah paksa untuk membahas media pembelajaran berbasis sulap. Kita bahas aja media pembelajaran yang lain, gitu kan ya, mungkin media pembelajaran recycle atau media pembelajaran digital gitu kan ya. Nah jadi tidak semua bisa approve. Nah, jadi kita tidak usah kaget ketika kita bicara, ketika kita tampil di satu tempat ada yang tidak sejalan, itu tidak apa-apa gitu loh. Memang nyatanya Indonesia seberagam itu gitu ya, apalagi kan hari ini digital, semua orang bisa komen di channel YouTube, semua orang bisa komen di
postingan Instagram kita atau di TikTok kita atau di Facebook kita gitu kan ya. Tidak apa-apa, kita jangan terlalu ambil hati dengan respon orang itu. Yang penting kita bicara berdasarkan teori, ada landasannya, ada pengetahuannya, ada ilmunya, ada dalilnya gitu kan ya. Ada rujukannya, ya nggak kenapa-kenapa. Begitulah, lebih kurang. Jadi ini saya mau kasih lihat permainan yang sudah saya ubah tadi gitu ya. Boleh. Boleh. Masih menarik nih. Kita pinggirin aja dulu. Ya. Kepo. Jadi iya. Nah, ini dia sudah tidak murni sulap gitu ya, karena dia sudah diubah, tapi ilmunya atau teknik-teknik ini diambil dari teknik sulap yang diubah menjadi media untuk belajar. Ya, ini ada dua tema. Temanya sih satu, tapi ada dua hal yang mau disampaikan. Ini tentang profesi. Ada 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Nah, kita main 4 lembar dulu ya. Jadi kita taruh di sini. Jadi kita itu hari ini ngomongin tentang profesi, gitu ya. Ada dokter, ya. Dan ini pilot. Nah, pilot. Anak usia dini yang harus semua kita tahu bahwasannya anak itu kalau berpikir harus konkret, ya, tidak bisa berpikirnya abstrak. Misalkan gini, Dek, yang nyopir pesawat itu namanya pilot loh, Dek. Nah, misalkan gitu ya. Atau Dek, kalau orang yang baju putih itu profesinya dokter loh, nggak bisa. Jadi anak-anak usia dini itu harus konkret. Dokter kayak gini seragamnya, gitu ya. Kalau pilot kayak gini seragamnya, tidak hanya biru kok, kan gitu ya. Terus kita bilang kalau mau jadi dokter itu tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga bisa jadi dokter. Jadi pilot pun juga perempuan juga boleh, gitu kan ya. Nah, sekarang kita hitung lagi kartunya ini. Ada 4 tadi ya. Ada 1, oke, 2, 3, ada 4 bener ya. Ada 1 pilot, 2 dokter, 3 dokter, yang keempat juga dokter, bener ya. Ada 3 dokter dan 1 pilot. Nah, di saat bersamaan kita bisa sampaikan kembali ke anak-anak. Ya, pilot itu profesinya ini, dokter itu profesinya ini, yang dilakukan ini, kerjanya di sini, kantornya di sini. Kalau dia bekerja di rumah sakit, misalkan gitu ya, tidak hanya rumah sakit, dia juga bisa bekerja di puskesmas, dia juga bisa kerja di rumahnya dengan praktek kan gitu ya. Oke, dibalik kartunya tadi ada 4 bener, 3 dokter. 3 dokter, 1 pilot. Enggak dong, 3 pilot, 1 dokter dong. 3 dokter, 3 dokter, kita cek lagi deh. Ya kan? 3 pilot, 1 dokter. Nah, gitu ya. Oke, pilotnya ada berapa? 3. Dokternya 1. Nah, diterapin lagi. Yang dokternya dibalik lagi. Bener ya? Oke, bener dong, ada 3 pilot, 1 dokter. Coba diambil. Yang ini. Iya, yang tutup buka coba. Tuh, ya. Gimana nih? Itu pilot juga. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, ini bukan tentang sulapnya yang kita kedepankan. Nah, ini adalah media untuk belajar hanyalah dengan teknik sulap. Jadi ketika ini nanti tertampil di publik gitu kan ya, tidak usah ngebahas sulapnya. Ya kan, yang harus kita bahas kontennya ini. Sulapnya itu hanyalah mendukung agar anak-anak ini tertarik kan gitu ya. Medianya. Ini sebagai media yang diadopsi dari ilmu sulap itu tadi. Ya. Ketika kartunya berubah, ketertarikan anak untuk memperhatikan lebih tinggi. Betul. Nah, di saat itulah guru dengan kreativitasnya, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya menyampaikan level berikutnya. Gitu ya. Jadi misalkan tadi dokter, ya kan, adik-adik kalau mau jadi dokter sekolahnya harus disiplin ya, bangunnya harus pagi ya. Nah, itu kan banyak hal-hal yang bisa diterapkan. Nah, ini yang dokter ya. Kalau ini yang tentara dan polisi, ya umum, gitu ya, sama. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau polisi perempuan disebut polwan, kan gitu ya. Ini perempuan 1, 2, 3, 4. Tentara dengan seragamnya seperti ini. Tentara itu tidak hanya angkatan darat, ada laut juga, ada udara juga kan gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita sampaikan ke anak-anak. Bener, kartunya ditutup, lagi dibalik. Gitu ya, bener dong. 3 polwan, 1 tentara ya.
Oke, dirapiin lagi, Apa dibalik kita harus lagi. dari dekat ya? Ya, oke. Nah, ini polisi. Nah, jadi begini, sesederhana ini permainannya. Yang ini double face atau bolak-balik gitu ya. Kalau yang ini tidak. Nah, gitu. jadi ini luas banget kontennya. Jadi kalau seandainya hari ini tidak tentang profesi, hari ini tentang buah-buahan. Nah, ini bisa kita ganti nih gambarnya dengan jeruk. Ini bisa kita ganti dengan buah naga. Nanti begitu dia jeruk, adik-adik jeruk itu karakternya, jeruk itu ada warnanya gitu kan ya. Kalau buah naga karakter kulitnya seperti ini, bila perlu dihadirkan jeruknya, boleh diraba, boleh dirasakan. Nah, nanti kita kupas sama-sama. Nah, sesederhana itu gitu loh pembelajaran ini yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Jadi tugas saya mengantarkan ini ke guru-guru. Guru-guru sebentar saja belajar dia bisa. Kemudian saya kasih challenge ke mereka, Bu, Ibu bisa pakai ini, Pak, Bapak bisa pakai ini dengan apapun. Tidak hanya ini. Oh, hari ini mau ngomongin tentang budaya, baju adat, gitu ya. Oh, baju adat Betawi seperti apa? Baju adat Minang atau Sumatera Barat seperti apa? Seperti ini tampilannya, gitu kan ya. Nah, sangat luas sekali permainan ini. Saya pikir sayang kalau ilmu ini hanya digunakan sebatas sulap perform, gitu ya. Padahal ini bisa diadopsi untuk ngajar di dalam kelas, gitu. Ini pun juga bisa dipelajarin oleh orang tua, gitu kan ya. Misalkan orang tua mau mengenalkan jenis-jenis makanan bergizi, gitu kan ya, jenis-jenis ikan, hadirkan ikannya. Anak-anak ini nggak suka nih makan ikan. Sini deh, ibu punya permainan, ya kan? Ini ada gambar ayam, ada gambar ikan. Tiba-tiba yang ayam berubah jadi ikan, ibu juga punya ikan, kamu harus cobain, kan gitu. Nah, jadi banyak sekali teknik-teknik yang bisa kita terapkan kepada pembelajaran atau proses pembelajaran itu sendiri. Begitu, tidak hanya untuk anak usia dini, saya pun bilang ketika mereka tidak mengajar PAUD gitu ya, tidak mengajar anak-anak, ini pun juga bisa ditampilkan atau dipergunakan untuk pembuka kelas. Gitu ya. Jadi anak-anak SMA gitu, guru SMA-nya datang, hari ini mau belajar tentang, kalau SMA misalkan belajar tentang apa nih? Tentang galaksi-galaksi misalkan gitu ya. Tinggal kita muatkan kontennya ke situ. Tinggal dicetak, nggak bisa cetak, bisa digambar sendiri, nggak bisa digambar, bisa ditempel. Nah, inilah yang saya bawa untuk keliling ke sekolah-sekolah agar teman-teman pun juga punya warna baru. Ini saya tidak punya niat untuk menggantikan apa yang sudah ada. Pembelajaran-pembelajaran yang sudah ada di lapangan, di sekolah hari ini, itu sudah tepat, gitu loh, ya kan? Ketika kita tambah dengan varian baru, kan juga tidak salah, kan begitu ya? Lebih kurang begitulah, teman-teman. Wah, tapi aku aja tertarik. Makanya sih, kayaknya kalau terus dijelasin lebih lanjut aku bakal dengerin gitu. Kayak memang sih, kalau untuk anak-anak pasti tingkat ketertarikannya akan langsung yang wah apa itu kok bisa gitu, dan ketika udah tertarik pasti anak-anak akan langsung fokus dan lebih memahami kan apa yang disampaikan itu. Benar, karena tadi secara teori anak itu otaknya bagaikan spons ya teman-teman. Kalau misalkan pernah ngelihat di dapurnya ada spons buat cuci piring itu, ya spons yang busa itu. Nah, di sini ada piring atau mangkok yang berisi air, begitu ditaruh dia akan menyerap. Nah, begitulah cara kerja otak pada anak-anak. Makanya kita tuh harus berkata baik, harus berperilaku baik, karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itulah yang akan terserap di dalam dirinya, gitu ya. Nah, jadi itu penting untuk semua kita tahu. Makanya jangan sampai ada trauma. Ya, mungkin hari ini tuh ada orang yang fobia A, fobia B, fobia C, ada yang fobia kecoa, ada yang fobia belimbing, misalkan ada fobia buah, banyak. Kadang-kadang bagi kita yang tidak fobia, tidak masuk akal. Masa iya sih ada orang yang takut, bahkan takut banget dengan rambutan? Emang kenapa? Nah, tadi pada saat kecil ada trauma yang membekas, ada luka batin yang tersimpan, gitu loh, sehingga membuat dia menjadi takut akan hal itu. Makanya kita pun juga dalam proses mendidik anak, nggak usah takut-takutin anak. Nih makan nih, nanti kalau nggak makan diambil wewe gombel. Gitu kan, ya. Kayak masih sampai nangis. Iya, nanti nasinya nangis. Maksudnya tuh kayak nggak usah begitu-begitu lagi gitu loh. Ya sudah, kita belajar lebih dewasa, kita belajar lebih bijak. Ya
tumbuh kembang anak ini pun juga nanti akan berlanjut sampai ya dia meninggal kan gitu ya. Dan kita juga belajar ya sepanjang hayat kita selagi kita hidup, begitulah. Wah, keren banget sih materi hari ini, bener-bener membuka wawasan dan biasanya kan kita bicara kesehatan. Ini sebenarnya berkaitan juga, cuman ke bidang yang berbeda Lebih gitu luas ya. gitu loh pandangannya. Iya, Seru betul banget banget sih. Wah. Oke, mungkin kalau aku tadi ringkas nih pembahasan dari Kak Thomas itu, peran orang tua itu sangatlah penting Penting, ya. dalam tumbuh kembang seorang anak. Jangan hanya kuantitas orang tua itu hadir bersama anak, tapi penting juga nih memperhatikan kualitas ketika hadir bersama anak gitu. Dan juga ternyata banyak sekali sekarang media yang udah bisa kita terapkan nih untuk memberikan kayak contohnya tadi kartu gitu tuh, kayak anak itu pasti langsung nangkep gitu loh. Apalagi tinggal kita cari cara yang memang cara membuat anak itu tertarik untuk mendapatkan materi tersebut gitu sih. Wah, keren banget. Terima kasih banyak Kak Ya. Thomas. Iya, Terima seru kasih, banget teman-teman. obrolan hari ini. Seru banget sih, dan aku jadi kepo untuk cari tahu lebih lanjut sih tentang pola asuh anak, tentang parenting untuk kita kaum wanita ya. Ya, artinya gini, ini kan juga tidak menutup kemungkinan nanti di sesi berikutnya, di episode berikutnya kita juga akan membahas tentang problem anak-anak atau perkembangan anak lebih spesifik gitu ya. Betul. Jadi misalkan tentang bully, tentang kecerdasan, ya kecerdasan kan luas. Jadi yang orang tua kita tahu tuh ya kalau mau ya tolak ukur dari keberhasilan atau kesuksesan adalah rapor. Kan gitu ya, kalau nilainya bagus ranking kan gitu ya. Padahal kecerdasan itu banyak sekali. Nah, nanti kapan-kapan next kita akan ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ngebahas tentang kecerdasan pada anak. Sehingga nanti anak-anak ini bisa tahu arahnya mau kemana, mau jadi apa kan gitu ya. Karena ya sekarang kan banyak sekali profesi-profesi yang tadinya tuh tidak ada, kayak YouTuber misalkan, Betul. gitu kan ya. Kayak vlogger misalkan gitu ya. Jadi apapun lah sudah sangat terbuka sekali dan banyak pilihan-pilihan yang itu juga bisa mendatangkan penghasilan. Gitu. Kita tunggu part 2-nya ya guys. Rame dulu. Iya. Baru ada part 2. Iya, harus ramein Baru lanjut dulu, part 2. nanti lanjut part 2 nih ya. Oke, sebelumnya mau mengucapkan terima kasih lagi nih kepada Terima kasih, Kak Thomas sama-sama. sudah Terima kasih memberikan banyak, kita Thomas. banyak insight baru nih tentang dunia anak parenting gitu. Terima kasih sekali kepada Kak Sama-sama. Thomas. Nah, sebelum kita tutup mau jargon bareng dulu sih. Oh, gitu, baik. Iya, belum afdol kalau belum jargon. Ya, sebelum ditutup saya juga atas nama pribadi senang bisa berada di sini dan terima kasih juga kesempatannya untuk bisa berbagi dengan teman-teman gitu ya. Ya semoga apa yang kita diskusikan ini juga nanti bisa memberikan manfaat. Tentu ketika nanti ada something yang tidak sesuai dengan pemikiran-pemikiran teman-teman pun juga tidak apa-apa kalau mau didiskusikan lebih lanjut. Ya begitu ya. Boleh banget sih. Terima kasih. Oke, untuk jargonnya nih aku ajarin dulu ya Kak. Nanti aku bilang bincang sehat, bareng-bareng kita sehat itu menyenangkan. Oke. Menyenangkannya bebas posenya, yang penting kelihatan menyenangkan Oke. gitu Kak. Oke, bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Bincang sehat, sehat itu menyenangkan.